Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Kamaludin dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 2024 110002. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah AIK. Di sini saya akan menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nomor 1 poin A, jelaskan karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam yang jelas adalah meyakini adanya Allah yang Maha Esa dan adanya hari pembalasan, serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam karakteristik agama Islam pula mencakup berbagai bidang seperti bidang ketuhanan, bidang ibadah, serta muamalah kepada manusia. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin B. Jelaskan ruang lingkup ajaran agama Islam. Di sini ada 6 poin tentang ruang lingkup ajaran agama Islam. Tetapi saya akan menjelaskan 2 poin penting ruang lingkup ajaran agama Islam, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Ketuhanan, ketika lahir, setiap anak Adam adalah seorang muslim dan orang tua mereka yang merubah mereka menjadi Nasrani atau Majusi. Manusia dilahirkan secara baik dan benar. Mereka dilahirkan secara fitrah mencintai Tuhannya sebagai pencipta mereka. Yang kedua adalah kemanusiaan. Dalam hal ini juga mencakup bidang muamalah. Islam sebagai hubungan yang baik dengan sesama manusia, saling memahami, saling mengenal, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sekarang kita akan masuk ke dalam nomor 2. Yang poin A, ibadah secara bahasa dan istilah. Ibadah secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu ibadah, yang berarti taat, patuh, tunduk, atau merendahkan diri. Kata ini berasal dari kata abd, yang berarti budak atau hamba. Secara bebas, kata ini merujuk kepada ketaatan dan penuh rendah hati. Kemudian secara istilah, ibadah memiliki pengertian yang lebih spesifik. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin B. Jelaskan secara singkat hikmah dan keutamaan ibadah. Yang pertama, hikmah ibadah adalah tujuan dan manfaat. Ibadah adalah tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari manusia pelaksanaan ibadah. Di sini saya akan mengambil 2 poin, yaitu keberkahan. Keberkahan hidup, rezeki yang halal dan berkah. Melalui ibadah seperti bekerja dengan niat ibadah, seseorang dapat meraih keberkahan dalam harta. Yang kedua adalah pribadi diri sendiri. Pribadi disiplin. Ibadah seperti sholat 5 waktu dan puasa melatih seseorang untuk hidup teratur dan disiplin, mengontrol diri puasa, misalnya mengajarkan kesabaran, pengendalian diri dari hawa nafsu. Sekarang kita akan masuk ke keutamaan ibadah. Dalam ibadah, kita semua tahu adalah sebuah sarana untuk berhubungan, berkomunikasi, berbicara, dan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sungguh dekat dengan hambanya. Sekarang kita akan masuk dalam nomor 3. Dengan poin A, apa manfaat tauhid bagi orang Islam, dan jelaskan. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam. Pondasi dalam Islam, seorang muslim wajib baginya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, jelaskan bentuk-bentuk syirik dan berikan contoh. Di sini 2 poin penting, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, ataupun asma wa sifat. Syirik ini mengeluarkan seseorang dari Islam dan membuat amalannya sia-sia. Contoh syirik besar adalah menyembah selain Allah, memberi sesembahan kepada berhala, dewa-dewa, atau kuburan orang-orang yang dianggap suci. Contoh, berdoa kepada patung atau pohon untuk meminta rezeki. Yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dapat mengurangi pahala dan keberkahan amal-amalnya. Namun, jika dibiarkan, syirik kecil bisa menjadi syirik besar. Contoh syirik kecil
Itu pun riya, pamer dalam ibadah, melakukan amal ibadah dengan yang ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Contohnya, sholat dengan khusyuk hanya saat ada orang lain yang melihat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan ujian tengah semester kali ini. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Dan jika ada benar itu datang dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nali dengan NIM 2024111002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang jelaskan 3 tahapan proses penciptaan manusia. Yang pertama, tahap penciptaan manusia dalam perspektif agama Islam. Dalam agama Islam, penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, tahap penciptaan dari tanah. Pada awalnya Allah menciptakan manusia dari tanah atau tanah liat yang dicampur dengan air. Hal ini tercantum dalam Al-Quran dalam surah Sad ayat 71-72 yang menggambarkan bahwa manusia pertama kali diciptakan dari tanah liat yang dibentuk. Tahap yang kedua, tahap penciptaan dari saripati air atau air mani. Setelah Allah menciptakan manusia dari tanah, selanjutnya manusia diciptakan dari saripati air atau air mani. Ini merujuk pada penciptaan manusia dan cairan yang terkandung dalam tubuh manusia. Dalam Al-Quran ini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 13 sampai ayat 14. Tahap yang kedua, tahap penciptaan dalam rahim atau janin. Setelah terjadi pembuahan, proses penciptaan manusia dilanjutkan dalam rahim ibu. Allah menciptakan manusia dalam bentuk segumpal darah, kemudian daging, dan akhirnya tulang yang dilapisi daging. Allah memberikan roh ke dalam janin yang menjadikan manusia sempurna. Hal ini diungkapkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 13-14 dan surah As-Sajadah ayat 9. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan makna basar, anas, dan insan. Di sini saya akan menjelaskan basar itu sendiri. Kata basar merujuk kepada manusia secara umum, terutama dalam konteks fisik dan materi. Ini digunakan untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk yang tampak atau dapat dilihat yang memiliki tubuh fisik. Anas berarti manusia dalam konteks lebih luas, yaitu sekumpulan atau komunitas manusia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan umat manusia secara keseluruhan. Anas dapat merujuk pada seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan individu, suku, kata, atau ras. Kata ini sering ditemukan dalam konteks sosial atau hukum, seperti ayat-ayat yang dibicarakan tentang hak-hak kewajiban manusia. Contoh penggunaan Anas dalam surah Al-Baqarah, ayat yang mengacu kepada manusia secara keseluruhan. Yang kedua, insan. Insan digunakan untuk merujuk pada manusia sebagai individu dan lebih menekankan pada sifat kejiwaan dan moral manusia. Ini mengacu pada hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir dan memiliki kesadaran, kemampuan untuk memilih, serta dipengaruhi oleh perasaan dan emosi. Dalam konteks Al-Quran, insan sering digunakan untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk yang kadang-kadang lupa dalam konteks kelemahan dan ketidaksempurnaan, seperti dalam ayat yang menyebutkan sifat lupa atau lalai dari manusia. Kata ini lebih berkaitan dengan penggambaran karakter dan sifat psikologis manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya jelaskan pengertian alam ruh, alam dunia, dan alam barzah. Di sini saya akan menjelaskan alam dunia dulu, yaitu alam di mana umat manusia masih berwujud ruh tanpa raga atau jasad. Al-Quran mengisyaratkan pada waktu itu umat manusia telah secara sepakat bulat mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang akan disembah atau untuk mengabdi.
Alam dunia. Selanjutnya pertanyaan tentang pengertian alam ruh, alam dunia, dan alam barzah. Alam ruh itu sendiri yaitu alam di mana umat manusia berwujud ruh tanpa raga atau jasad. Al-Quran mengisyaratkan pada waktu itu umat manusia telah secara sepakat bulat mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang akan disembah atau untuk mengabdi. Kemudian alam dunia. Alam dunia sendiri tempat di mana manusia dituntut untuk melaksanakan atau membuktikan pengakuannya ketika di alam ruh, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Alam barzah. Alam barzah adalah penghalang antara dua tempat. Lafaz itu dimaksudkan dalam ayat ini adalah kuburan. Pengertiannya ada beberapa pendapat. Pertama, barzah itu satu kehidupan yang lamanya seperti lamanya kehidupan dunia. Selanjutnya pertanyaan tentang pengertian yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul mahsyar. Yaumul hisab adalah hari perhitungan di mana manusia datang untuk dihitung dan ditanya seluruh amal perbuatannya. Lalu setelah manusia menerima catatan amalnya semasa hidup di dunia, manusia tersebut akan ditimbang amalnya di atas mizan atau timbangan. Arti yaumul mizan, juga dikenal sebagai hari timbangan, adalah hari kiamat atau hari penghakiman terakhir. Yaumul mahsyar, hari berkumpulnya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat.